Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam seri pembelajaran Alkitab kita pada hari ini. Hari ini saya akan membahas sebuah pertanyaan yang diberikan kepada saya melalui kolom komentar di channel YouTube yang diberikan kepada saya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa membedakan iman dan hikmat sehingga kita dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Atau kalau seandainya boleh saya ringkas atau saya mengambil sebuah tema, materi ini adalah teknik orang Kristen dalam mengambil keputusan dengan menggunakan hikmat dan hikmat yang berasal dari Tuhan, sehingga hidup kita bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau mengatakan bahwa fakta yang ada dalam kehidupan kita hari ini adalah bahwa kita berhadapan dengan begitu banyak masalah. Masalah keluarga, masalah anak-anak, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, kesehatan, dan berbagai macam pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Nah, tentu hal-hal ini kita memerlukan mengambil keputusan-keputusan yang besar. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana keputusan-keputusan yang kita ambil ini sesuai dengan apa yang diinginkan atau menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Karena kalau keputusan kita yang kita ambil bukan berasal dari kehendak Tuhan atau keinginan Tuhan, pastilah keputusan kita adalah keputusan yang keliru, keputusan yang tidak tepat, dan pastilah keputusan-keputusan itu tidak akan menghasilkan perkara-perkara yang baik atau dapat menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya akan membahas bagian penting dari pertanyaan ini, dan ini sangat menarik sekali, yaitu iman dan hikmat. Ya, jadi apa yang dimaksudkan dengan iman dan apa yang dimaksudkan dengan hikmat? Untuk pertama, membahas tentang iman, mari kita melihat secara sederhana di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama, saudara. Firman Tuhan berkata demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan baik-baik. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, apa yang kita harapkan? Dari siapa pengharapan itu? Nah, sebelum saya menjelaskan tentang harapan itu, kalau boleh saya sederhanakan untuk mempermudah kita memahami, mengerti, yang dinamakan hidup dengan iman, hidup oleh iman adalah begini, saudara. Yang pertama, iman adalah, kalau kita sederhanakan, adalah percaya. Ya, percaya. Pertama, percaya kepada siapa? Ya, percaya kepada siapa dan percaya kepada apa? Ini adalah sesuatu yang penting yang kita harus jawab. Jadi iman adalah percaya. Percaya kepada siapa dan percaya kepada apa? Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tentu kita percaya kepada Tuhan, ya, kepada Allah atau kepada Tuhan Yesus terhadap apa? Terhadap janjinya. Ya, terhadap janji. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa percaya terhadap apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi iman itu adalah satu bentuk kepercayaan kita terhadap Tuhan dan terhadap janji-janjinya. Jadi saudara kekasih di dalam Tuhan, saudara tidak bisa hidup dengan iman kalau saudara tidak menangkap janji dulu. Nah, saya mau mengatakan bahwa Tuhan memberikan janji-janji dalam kehidupan kita. Janji tentang rumah tangga kita, janji tentang anak-anak kita, janji tentang pekerjaan kita, janji tentang masa depan kita, janji tentang pasangan hidup kita. Banyak sekali. Tuhan bukan hanya berjanji bahwa setiap orang yang percaya akan memperoleh keselamatan. Oke, saya jelaskan begini, saudara. Jadi, iman, ya, iman kita kepada Yesus itu menyebabkan kita kepada Yesus, tentu Yesus satu sebagai Tuhan. Kedua, percaya Yesus menjadi manusia. Ketiga, percaya Yesus mati di salib.
percaya bahwa Yesus sudah dikuburkan, dan percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Iman ini, kepercayaan kita terhadap Yesus dan karyanya, menyebabkan kita diselamatkan. Ya, menyebabkan kita diselamatkan atau bisa dikatakan masuk surga. Oke. Ini sudah final, tapi kan ini belum terjadi. Ini adalah sesuatu yang akan datang. Karena ini akan terjadi pada waktu kita mengalami kematian nanti. Kita diberikan jaminan bahwa kita pasti ke surga. Ini adalah sesuatu yang pasti, yang akan terjadi. Nah, inilah dikatakan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita belum sampai ke surga. Kita belum lihat surga benar. Tetapi kita pasti, kita yakin atas janji Tuhan bahwa setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Ini udah selesai. Ketika saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ini sudah terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Tapi kan ingat saudara, kita belum di sorga. Kita masih hidup di bumi ini. Kita masih akan menjalani kehidupan kita di bumi ini beberapa tahun ke depan atau beberapa waktu ke depan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita menapaki kehidupan kita hari lepas hari, setiap hari dalam hidup kita untuk meraih masa depan kita, Tuhan bukan hanya berjanji bahwa Tuhan akan membawa kita ke surga, tetapi dalam kehidupan kita hari ini, begitu banyak janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Janji seperti yang saya tadi katakan tentang keluarga saudara, pekerjaan saudara, masa depan saudara, anak-anak saudara, ekonomi saudara, dan berbagai macam kehidupan kita. Tuhan berjanji begitu indah tentang masa depan kita karena Tuhan tidak punya rancangan yang jahat atas kita. Tuhan selalu punya rancangan yang indah. Nah, persoalan hari ini dalam kehidupan anak Tuhan adalah apakah saudara sudah mengerti, memahami apa janji Tuhan secara personal, secara pribadi Tuhan kepada saudara? Persoalan terbesar adalah kalau saudara dan saya belum memahami apa yang menjadi janji Tuhan kepada saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa memahami tentang janji-janji Tuhan? Nah, ini sangat bergantung pada hubungan saudara dengan Tuhan itu seperti apa. Bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan? Bagaimana doa saudara dengan Tuhan? Ya, tidak mungkin kita bisa menangkap janji Tuhan yang sudah Tuhan titipkan di dalam hati dan pikiran kita, dan kita bisa pahami kalau kita cuma berdoa 5 menit, kita cuma berdoa pada waktu makan, kita kita tidak rajin masuk gereja, kita tidak rajin untuk merenungkan firman Tuhan, hal-hal perkara rohani itu menjadi sesuatu yang tidak penting dalam hidup kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu akan sulit untuk memahami atau mengerti janji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, perhatikan saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Iman itu bukan hanya percaya kepada janji, tetapi dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman itu menimbulkan pengharapan, saudara. Ya, pengharapan. Pengharapan terhadap apa? Terhadap Tuhan dan janjinya. Kalau Tuhan sudah memberikan janji kepada saudara, berharaplah satu-satunya kepada Tuhan yang sudah memberikan janji dan pasti dia akan tepati. Karena kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan tidak mungkin tidak genapi. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi iman adalah dasar kepercayaan kita kepada Tuhan dan kepada janjinya. Nah, bagaimana kita bisa memahami tentang janji Tuhan? Satu-satunya cara adalah bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan. Nanti saya akan membahas ini di segmen berikutnya, bagaimana kita bisa memahami lebih dalam lagi tentang janji Tuhan ketika saya membahas tentang materi tubuh, jiwa, dan roh. Nah, itu juga sebuah pertanyaan di kolom komentar video-video saya. Nah, saudara, jadi sampai di sini iman adalah dasar kepercayaan kita kepada Tuhan terhadap tindakan dan janji-janjinya.
Oleh karena itu, kalau kita sudah memahami janjinya, berharaplah hanya kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada benda-benda. Manusia tidak pernah, tidak akan mungkin, tidak akan bisa memberikan sesuatu kecuali Tuhan. Manusia tidak bisa diandalkan. Manusia tidak bisa diharapkan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, oleh karena itu seringkali saya bilang, kalau kamu mau berharap, berharaplah kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksudkan dengan hikmat, saudara? Jadi kalau boleh saya mau sederhanakan dengan bahasa kita hari ini, hikmat itu seperti sebuah aplikasi yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Ya, untuk apa aplikasi itu? Satu, untuk memahami suatu perkara atau suatu persoalan atau suatu masalah, dan kemudian cara menyelesaikan masalah menurut cara pandang Tuhan. Jadi gini saudara, dalam kehidupan kita, suka tidak suka kita akan diperhadapkan dengan begitu banyak masalah. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah anak-anak, masalah masa depan, banyak sekali masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Setiap persoalan masalah yang sedang kita hadapi, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seandainya ini Tuhan melihat setiap persoalan, setiap masalah yang kita hadapi. Tuhan bukan hanya melihat, tapi Tuhan tahu persoalan-persoalan dan Tuhan memahami setiap persoalan-persoalan yang saudara hadapi. Dan Tuhan bukan cuma tahu persoalan dan masalah yang saudara hadapi, Tuhan juga memahami cara menyelesaikan masalah tersebut. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hikmat adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Sebuah kemampuan untuk memahami sebuah persoalan dari sudut pandang Tuhan dan cara menyelesaikan masalah dari sudut pandang Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi masalah, kita akan menghadapi begitu banyak cara, begitu banyak alasan untuk menyelesaikan ini. Contoh misalkan saudara, ketika saudara sedang bergumul tentang kebutuhan ekonomi saudara. Saudara misalkan ingin membayar biaya sekolah anak saudara. Itu sebuah persoalan. Ya, sebuah persoalan yang sedang saudara hadapi. Nah, ketika saudara menghadapi ini, saudara akan berhadapan dengan berbagai macam cara untuk menyelesaikan persoalan itu. Bisa saja saudara mendapatkan pendapat dari orang lain mengatakan, ya udah mencuri saja. Atau menjual barang saudara. Atau bisa saja saudara melakukan korupsi di tempat kerja saudara. Itu cara menyelesaikan masalah juga. Tetapi itu tentu bukan dari Tuhan. Nah, ketika saudara menghadapi persoalan bagaimana saudara akan membayar biaya sekolah anak saudara, itu sebuah persoalan yang Tuhan paham. Tuhan tahu persis persoalan saudara. Dan Tuhan bukan cuma tahu, tapi Tuhan memahami cara yang terbaik menurut Tuhan menyelesaikan masalah ini. Nah, bagaimana kita bisa tahu dan memahami cara ini? Inilah yang diperlukan yang namanya hikmat. Hikmat adalah kemampuan yang sudah Tuhan taruh di dalam diri saudara untuk memahami sebuah persoalan dan cara menyelesaikan persoalan itu menurut cara Tuhan. Ayo kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan bilang begini, pada suatu hari Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Jadi Raja Salomo pergi ke Gibeon dan kemudian mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Dan bukan cuma sedikit, 1000 korban bakaran dipersembahkan oleh Salomo. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Jadi malam itu Tuhan menjumpai Salomo. Dan Tuhan bertanya kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu.
Jadi Tuhan menawarkan sesuatu kepada Salomo untuk memberikan apa yang diinginkan hati Salomo. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau seandainya pertanyaan ini Tuhan ajukan kepada kita, apakah saudara hanya dalam sekejap bisa menjawab pertanyaan ini? Saya yakin kita akan sulit sekali menjawab pertanyaan ini. Karena akan banyak pertimbangan-pertimbangan. Misalkan satu contoh, Tuhan, aku minta mobil ya. Nah, baru waktu minta mobil, saudara akan berpikir banyak sekali mobil. Bisa saja, Tuhan kalau boleh Innova. Tapi Tuhan kalau boleh, jangan Innova lah Tuhan, Fortuner. Tapi Tuhan kalau seandainya Fortuner, jangan Fortuner. Mungkin istri Anda akan memberikan masukan, kalau boleh. Berdebat satu item aja udah lama banget. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh Salomo kepada Tuhan, ketika Tuhan menanyakan kepada Salomo, apa yang hendak kuberikan kepadamu? Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Perhatikan, ada persoalan kepemimpinan Salomo, dan Salomo bilang sama Tuhan dengan jujur, Tuhan, aku ini masih sangat muda dan belum berpengalaman. Jadi Salomo memahami betul tentang dirinya, bahwa dia merendahkan hatinya kepada Tuhan. Jadi yang pertama, untuk bisa memahami tentang hikmat Tuhan, pertama saudara dan saya harus punya kerendahan hati di hadapan Tuhan, bahwa kita membutuhkan Tuhan. Orang yang sombong, angkuh, tinggi hati, itu akan sulit memahami cara Tuhan, keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Sulit. Kenapa? Apa yang dimaksudkan dengan angkuh atau sombong? Sombong artinya menganggap orang lain atau pribadi lain tidak berguna. Sehingga ia menganggap dialah yang paling hebat, dialah yang paling jago, dialah yang paling tahu. Nah, orang kalau merasa diri paling tahu, merasa diri paling jago, ya udah. Dia nggak akan mungkin pakai pengetahuan dan cara Tuhan dalam hidupnya. Dia akan mandiri dari Tuhan. Perhatikan, Salomo tidak begitu. Dia dengan penuh kerendahan hati, walaupun dia seorang raja, dan berkata, Tuhan, aku masih muda dan aku belum berpengalaman. Perhatikan, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tak terkira banyaknya. Persoalan kedua yang dihadapi oleh Salomo adalah Salomo memimpin sebuah bangsa yang besar. Maka berikanlah kepada hambamu ini, perhatikan, hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu. Faham, tahu. Ketika Salomo menghadapi begitu banyak persoalan, yang dia minta apa? Tahu keinginan Tuhan, tahu rencana Tuhan, tahu pikiran Tuhan ketika menghadapi persoalan ini. Jadi hikmat membuat Salomo tahu apa yang dipikirkan Tuhan, apa yang dirasakan Tuhan. Hikmat membuat kita tahu apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh Tuhan terhadap perkara-perkara kita. Selanjutnya, faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Hikmat akan membuat kita dapat memahami pikiran dan perasaan Tuhan, apa yang baik, apa yang tidak baik, ketika kita berhadapan untuk menyelesaikan persoalan kita. Jadi kalau kita tidak memahami, kita tidak punya hikmat yang berasal dari Tuhan, maka kita akan berjalan dalam kegelapan. Kita akan berspekulasi dalam tindakan kita, dalam sikap kita. Perhatikan, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi,
Hikmat adalah anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk dapat memahami, mengetahui apa yang Tuhan pahami, Tuhan rasakan atas perkara kita, dan cara Tuhan menyelesaikan persoalan kita. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pertanyaannya adalah jadi gini, setiap anak Tuhan, Tuhan sudah menaruh hikmat itu, aplikasi itu di dalam diri kita. Sehingga suatu perkara yang indah, yang luar biasa, yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebuah hikmat. Tapi hikmat ini bisa tumpul, bisa juga tajam. Ada anak-anak Tuhan yang begitu mudah untuk memahami pikiran Tuhan, perasaan Tuhan terhadap persoalannya, dan cara Tuhan yang terbaik untuk menyelesaikan persoalannya. Itu disebabkan karena hikmatnya terus diasah. Seperti sebuah pedang yang selalu diasah sehingga tajam. Untuk mengasah hikmat ini diperlukan yang namanya kembali hubungan dengan Tuhan. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, apa hubungan hikmat dengan iman? Hikmat membuat kita memahami janji Tuhan. Amin. Hikmat membuat kita paham apa janji Tuhan. Dan iman adalah kita percaya kepada janji. Dan perhatikan Ibrani pasal 11 ayat 1 itu mengatakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi hikmat membuat kita menangkap janji. Iman menyebabkan kita punya pengharapan terhadap Tuhan. Pengharapan terhadap janji. Dan bukan cuma berharap, tapi iman juga, perhatikan, bukti dari segala sesuatu. Bukan cuma berharap kepada Tuhan, ya, bukan hanya berharap, tetapi bukti. Apa ini bukti? Iman membuat kita bertindak. Bertindak. Bergerak sesuai dengan janji Tuhan. Bergerak sesuai dengan arahan Tuhan. Sehingga apa yang kita buat dan kita lakukan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa lihat hubungan antara hikmat. Hikmat membuat kita memahami janji Tuhan. Hikmat membuat kita memahami pikiran Tuhan. Hikmat membuat kita memahami cara Tuhan menyelesaikan persoalan kita. Sehingga iman menyebabkan kita berharap kepada janji Tuhan. Berharap kepada cara Tuhan. Berharap kepada tindakan Tuhan. Dan iman membuat kita bertindak sesuai dengan arahan apa yang menjadi pimpinan dan kehendak Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, inilah pemaparan saya mengenai pertanyaan antara iman dan hikmat. Semoga ini bisa menjadi berkat dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Kita akan ketemu dengan video saya yang akan datang, yaitu bagaimana kita bisa hidup di dalam roh dan kebenaran. Kita bisa membedakan apa itu tubuh, jiwa, dan roh. Shalom.